Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan mentadaburi Al-Qur'an. Kali ini yang akan kita baca, kita maknai, ya, kita tadarus makna, yaitu surah Al-Baqarah ayat 44. Yuk, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Baik, kita maknai ya dari ayat atau kata per kata di ayat tersebut, yaitu surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh, an-nasa, manusia, untuk apa? Bil birri, berbuat kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum, dan kalian tatsluna, kalian membaca Alkitab. Afala, maka tidakkah, ta'qiluna, kalian menggunakan akal. Ya, sekali lagi. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh kepada siapa? An-nasa, manusia. Untuk apa? Bil birri, dengan berbuat kebaikan. Wa tansawna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum, dan kalian tatsluna, kalian membaca alkitab. Afala, maka tidakkah, ta'qiluna, kalian menggunakan akal. Ya, pembahasan sedikit dari ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 44, ya, adalah sebuah kritikan anak-anak terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang membaca kitab mereka. Ya, terutama orang Yahudi yang membaca kitab Taurat. Tentunya setelah mereka membaca, harusnya bisa mengambil sebuah ibrah atau pelajaran yang kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, atamuruna, mengapa kalian menyuruh? Mereka, orang-orang Yahudi itu menyuruh kepada an-nasa, manusia, untuk apa? Untuk berbuat baik. Namun berbuat baik tersebut itu tidak diiringi berbuat baik dirinya sendiri. Wa tansawna anfusakum. Jadi mereka itu melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka itu tatslunal kitab, membaca Alkitab, yaitu Taurat. Ya, afala taqilun, maka tidakkah kalian itu menggunakan akal? Nah, seperti itu anak-anak semuanya. Nah, secara globalnya seperti itu. Nah, kalau dijelaskan lebih rinci, atamuruna nasa bil birri, mereka menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik. Nah, berbuat baiknya yang pertama itu, mereka itu menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Namun tidak diiringi mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi
mereka berbuat baik, menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik, tapi tidak menyuruh kepada dirinya sendiri untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Artinya keimanannya itu tidak diiringi dengan keimanan kepada Nabi Muhammad. Artinya pula mereka ya, merasa beriman tapi tidak bisa mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Artinya perbuatan baik yang mereka lakukan itu tidak diiringi beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Tidak bisa, ya. Ketika seseorang ya ingin berbuat baik, tidak diiringi, ya, ketika mereka menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik, untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, namun dirinya sendiri tidak percaya kepada Muhammad, itu tidak bisa, tidak mungkin. Jadi mereka tidak menggunakan akalnya. Itu yang pertama, anak-anak. Yang kedua, mereka beriman, merasa beriman kepada Tuhannya tentunya ya. Kalau umat Islam percaya kepada Nabi, ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka percaya kepada Tuhannya. Mereka yakin bahwa keimanannya itu akan menjamin dirinya selamat. Selamat di mana? Tentunya selamat nanti di akhirat. Bahwa kebaikan yang mereka lakukan, beriman kepada Tuhannya, itu tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kalau kalian melihat ya, sikap tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari itu bertentangan dengan keimanannya. Gitu ya. Nah, kalau konsep iman dalam Islam itu kan yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ya, sering kita membaca wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu contoh ya. Petikan ya, ayat Al-Qur'an. Dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Jadi ketika kita mendirikan sholat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, itu juga harus diiringi ya berbuat baik kepada sesama. Hablum minallahnya jalan, hablum minasnya jalan. Jadi ketika kita sholat, maka kebaikan yang lain harus kita laksanakan, yaitu membayar zakat. Membayar zakat itu dalam rangka apa? Mencintai sesama, berbuat baik terhadap sesama. Sedangkan mereka tidak. Mereka beriman kepada Tuhannya, tapi tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga perbuatan negatif, ya maaf, banyak contoh-contohnya, ya minum minuman keras, makan babi, berzina, free life dan seterusnya mereka lakukan. Padahal itu adalah keburukan-keburukan yang tentunya dalam konsep keimanan Islam itu merusak. Tapi bagi mereka tidak. Asal mereka yakin dan percaya kepada Tuhan, mereka akan dijamin keselamatannya, akan dimasukkan ke dalam surga, akan mendapatkan rumah. Padahal kebaikan keimanan harus diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, Islam tentunya konsepnya lebih jelas dan gamblang yang bisa kita terima. Ya, wa antum tatslunal kitab. Itu kan sebuah kritikan, padahal kalian itu membaca Alkitab yang di dalamnya ada 10 commandment, perintah 10 ya, perintah larangan ya, perintah dan larangan di dalam kitab Taurat. Nauzubillah min dzalik. Afala taqilun? Apakah mereka itu tidak berpikir? Demikian anak-anakku semuanya ya. Surah Al-Baqarah ayat 44 ya, sedikit kita bahas bahwa ketika kita menyuruh seseorang berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut sebenarnya untuk diri kita sendiri ya. Ketika kita menyuruh seorang lain, sebenarnya kita menyuruh diri kita sendiri untuk berbuat baik. Ketika kebaikan tersebut harusnya bermakna ke atas, yaitu transenden kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kebaikan itu harus bermakna dua tersebut. Aqimus shalah wa atuz zakah. Seperti innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, beriman, beramal saleh. Demikian anak-anak ya, sedikit yang bisa Pak sampaikan, semoga bermanfaat ya. Tadarus makna pada kesempatan kali ini ya, habis ini tentunya ada tugas, tolong dikerjakan dengan baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.